Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian esai argumentatif yang terdiri dari introduction, body, dan conclusion. Untuk lebih mudahnya, saya akan memberikan contoh realnya hari ini berupa tulisan teman kalian, kakak tingkat kalian, yaitu sebuah argumentatif essay. Kita lihat langsung yang berjudul How Important Are Vaccines for Children? Ya. Jadi ada sebuah kontroversi bahwa vaksin itu bagus untuk anak-anak dan ada juga yang menganggap bahwa vaksin itu tidak baik untuk anak-anak. Nah, karena ini adalah jenisnya argumentative essay, maka teks ini bertujuan untuk meyakinkan kepada pembaca tentang opini yang kita miliki. Jadi agar pembaca meyakini bahwa opini yang kita miliki itu adalah opini yang terbaik. Untuk itu, kita akan menyampaikan mengapa atau menyampaikan posisi kita, apakah kita setuju atau tidak terlebih dahulu yang terkait dengan vaksinasi untuk anak-anak. Di bagian pertama, bagian introduction, yaitu pada bagian akhir dari introduction, kita harus menyatakan secara jelas posisi kita. Apakah kita setuju atau tidak dengan vaksinasi pada anak. Kita bisa lihat pada paragraf pertama di sini ya. If you have received immunization, the body will be better able to face and defeat disease infection. Ya, ini adalah pernyataan tentang bila seseorang menerima vaksin, maka tubuh akan menjadi lebih baik dan dapat menghindari infeksi penyakit. Namun sesungguhnya paragraf ini masih terdapat kekurangan ya teman-teman. Seharusnya kita sudah bisa menemukan thesis statement-nya atau posisi bahwa kita setuju dan tidak itu di bagian akhir paragraf pertama. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Nanti teman-teman kalau Anda menulis, maka posisinya harus jelas. Apakah Anda setuju terhadap suatu pernyataan atau tidak. Itu posisinya ada di akhir paragraf pertama. Jadi teman-teman itu menjadi catatan. Yang saya tunjukkan ini bukan contoh yang benar-benar sudah sempurna, tapi ini hanya untuk memberi gambaran tentang struktur esai argumentatif itu sendiri. Jadi posisi yang benar tadi seharusnya di mana? Di bagian akhir dari paragraf pertama. Posisi yang benar untuk meletakkan thesis statement. Apa itu thesis statement? Yaitu statement kita mengenai kita setuju atau tidak terhadap suatu pernyataan. Nah, karena di sini topiknya adalah tentang vaksinasi pada anak, maka kita harus secara jelas menyatakan apa setuju atau tidak. Nah, penulis yang ada di sini menyetujui bahwa vaksin pada anak itu penting dan harus dilaksanakan. Kebetulan di sini peletakan atau posisi statementnya itu salah. Dia meletakkannya di bagian paragraf ketiga. Bukan salah sebenarnya, namun kurang sesuai. Ya.
Oke, kita lihat di paragraf ketiga. I strongly agree that immunization for children is a good idea. Why I'm agree about that? Because, nah ini ada alasan. Jadi sisi positif di sini adalah dia sudah mengemukakan alasannya di bagian paragraf penjelas. Jadi seharusnya teman-teman, kalau teman-teman ingin yang lebih baik dari tulisan ini, maka teman-teman harus letakkan kalimat ini yang saya blok ke sini, ya, ke akhir paragraf pertama atau di sini. Dan ini bisa digabung ke atas. Why children must get immunization boleh digabung ke atas menjadi satu paragraf saja. Dan yang saya blok ini bisa diletakkan di bagian akhir paragraf di sini. Baru kemudian di paragraf selanjutnya itu mengulas mengapa kamu setuju dengan vaksinasi pada anak. Di sini alasannya apa? Kita bisa lihat ya. Sebentar saya scroll up biar kelihatan. Oke. Alasannya kita baca dulu ya. Oke, jadi alasannya di sini untuk menghindari dari diseases, protect us from diseases. Kemudian alasan kedua, jika Anda punya alasan lebih dari satu itu lebih baik. Kita lihat di paragraf berikutnya ya. Oke, rupanya paragraf berikutnya ini masih menerangkan atau menjelaskan pernyataan yang ada di paragraf sebelumnya. Jadi di sini masih merupakan kalimat penjelas. Nah, ini seharusnya bisa digabung dengan paragraf di atasnya, ya. Oke, kita lanjut. Some people. Oke. Jadi ini adalah paragraf berikutnya yang di dalam struktur kita biasa sebut sebagai rebuttal. Ya, rebuttal. Apa itu rebuttal? Oke. Ya. Sorry, bukan rebuttal istilahnya, tapi counter argument. Jadi ada counter argument, ada rebuttal. Counter argument itu sama dengan opposing argument. Jadi argumen yang berlawanan dengan argumen yang kita miliki. Kalau tadi di atas kita setuju dengan adanya vaksin pada anak, maka di paragraf ini kita akan menemukan satu fenomena bahwa ada orang-orang di posisi yang berlawanan dengan argumen kita. Oke, kita baca. Some people may argue that although refuse to give their children the vaccine, they feel that every human being naturally produces antibodies. Nah, ini teman-teman, di sini letak counter argumentnya. Bahwa every human being naturally produces antibodies. Bahwa setiap anak itu sudah memiliki antibodi. Jadi vaksin itu tidak penting lagi. Siapa yang mengungkapkan ini? Some people. Some people may argue that, ya. Jadi di sini disebut dengan counter argument. Jadi kita menghadirkan di dalam tulisan kita bahwa ada juga orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Nah, kemudian di sini, however, this opinion is not correct. Nah, ini teman-teman yang kita sebut dengan rebuttal.
Ya, kalau tadi di sini adalah counter argument, some people bla 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 sampai sini. Kemudian ada kata however yang menandakan adanya apa tadi? Rebuttal, adanya rebuttal bahwa opini tersebut tidak benar. Jadi kita sebagai penulis menegaskan kembali bahwa opini tersebut tidak benar, opini tersebut lemah. Ya, kalau kita katakan lemah, maka kita harus memiliki argumen lain yang menguatkan atau mereject opini tersebut. Ya, opini tersebut bisa direject dengan mengatakan itu tidak benar. Nah, lalu kenapa kok tidak benar? Nah, kita jelaskan. According to the World Health Organization, every child must be immunized to protect against the effects of diseases, bla bla bla. After that, there is another opinion. Nah, di sini ada juga counter argument lain. Jika Anda ingin menambahkan, boleh saja ya. Ada lagi argumen-argumen yang melawan atau mereject argumen kita. Misalnya ada yang mengatakan bahwa imunisasi itu berbahaya gitu. Nah, kemudian kita reject lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Mereject opini yang berlawanan dengan kita. Itu disebut dengan rebuttal. Rebuttalnya di sini mana? Ini, scientists who are often quoted in the books, bla bla bla. Mereka bukan vaksin experts. Nah, itu adalah pernyataan kita melawan argumen yang berlawanan tadi dengan kita. Dan kita jelaskan di sini, mereka, most of them work in the era of 1950. So the data are very ancient. Yeah, this is the way how we rebut the opposing argument. Yeah, this is good. This has been good because it is also strengthened by using data, by using quotation. Ya, Anda bisa melakukan ini nanti dengan topik yang berbeda. Jadi, di paragraf ini tadi, mulai dari some people, bla 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 bla, this is talking about counter argument and then also rebuttal. Yakni, argumen yang berlawanan arah dengan kita, argumen yang berlawanan opini, kita jawab. Ya, kita jawab dengan argumen yang lebih kuat. Ya, oke, itu adalah counter argument dan rebuttal. Selanjutnya kita punya conclusion di bagian akhir. Ya, conclusionnya bentuknya bisa seperti ini. It can be concluded that immunization aims to bla bla bla. Kemudian kita tegaskan kembali di sini pentingnya imunisasi untuk anak-anak. Oke, kemudian Anda bisa melengkapinya dengan references seperti ini. Anda bisa gunakan aplikasi Mendeley untuk membuat referensinya sehingga lebih mudah ya. Itu hanya saran saja, atau dengan cara manual juga tidak apa. Baik teman-teman, itu tadi sekilas mengenai struktur sebuah argumentative essay. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan praktek nantinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.